Demo mahasiswa hari ini memasuki hari keempat. Oke, kita akan bahas tentang demo mahasiswa. Politik hitam putih, politik hitam vs putih. Politik hitam vs putih. Oke, kali ini kita akan membahas tentang demo mahasiswa yang lagi tune in banget pada hari ini ya. Hari Kamis ini adalah demo besar-besaran katanya. Nah, kalau kita melihat tentang persoalan demo mahasiswa ini luar biasa ya. Mahasiswa berarti masih ada care-nya terhadap berbangsa dan bernegara. Akan tetapi yang perlu kita cermati sebenarnya kalau saya sebagai rakyat dan juga dulu mantan aktivis, sebaiknya mahasiswa juga tidak hanya fokus kepada pejabat pemerintahan, tetapi juga pemerintahan eksekutif, tapi juga mereka mencermati tentang legislatifnya, kan gitu. Karena apa? Karena negara ini ada yudikatif, karena dia trias politika, yudikatif, eksekutif, eh, legislatif. Nah, ini kan semuanya terintegrasi, saling kait mengkait gitu. Nah, kalau seandainya demo ini mengedepankan tentang persoalan Indonesia gelap dari aspek mana? Nah, yang paling mendasar mestinya mahasiswa langsung menohok saja karena pidato Pak Prabowo seringkali bicara tentang korupsi. Makanya mahasiswa harusnya memberikan tantangan kepada Pak Prabowo dan parlemen untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Nah, itu yang paling utama sekarang itu. Nah, silakan mahasiswa mendesak supaya mereka cepat mengesahkan itu. Dan kita akan lihat apakah Pak Prabowo benar-benar berkomitmen untuk menghilangkan korupsi. Yang kedua, tentang rancangan undang-undang pekerja. Ya, kalau Anda misalkan ada hashtag kabur aja dulu, tapi perundang-undangannya belum jelas, Anda nanti juga bermasalah. Karena jangan sampai Anda ketika kabur, Anda nggak punya skill dan kompetensi, nanti di negara orang, nanti Anda bikin masalah, malah jadi tunawisma, malah jadi gelandangan dan sebagainya karena tidak jelas. Atau bahkan Anda ikut lembaga atau calo atau agen yang tidak resmi, yang ilegal misalkan gitu. Karena hari ini banyak teman-teman anak muda yang terjebak kepada pekerjaan kayak ya scam-scam itu kayak judi online dan sebagainya, yang mereka ke Myanmar, Kamboja dan sebagainya, akhirnya teriak-teriak ini tolong bantu-bantu karena tidak aware juga literasinya tentang luar negeri itu. Jadi lewat lembaga mana yang sah ya. Jadi akhirnya ikut-ikutan, akhirnya ternyata malah jadi orang yang nggak jelas di sana. Nah, kembali lagi kepada demo mahasiswa. Selain perancangan undang-undang perampasan aset koruptor, yang kedua adalah rancangan undang-undang tentang pekerja luar negeri. Nah, ini dua hal yang sangat utama. Nah, tentang persoalan efisiensi, mestinya mahasiswa juga menggali dulu ya, sebelum reaktif. Apa yang mau diefisiensikan? Nah, makanya kalau seandainya Pak Prabowo bilang efisiensi ini adalah kita menghajar lemaknya, bukan otot dan sebagainya. Nah, itu diselaraskan dengan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Karena konteks ini sebenarnya Pak Prabowo ingin menghilangkan korupsi. Tapi di satu sisi, nah, di sisi lain, ini tetap kembali ke karakter orang. Seberapa besar pun anggaran disikat, kalau seandainya orang yang memang mudah mental koruptor, dia akan tetap korupsi. Nah, karena tidak ada efek jerah. Dan mungkin sudah menjadi bukan rahasia lagi. Kalau orang, para koruptor, para politisi yang korupsi itu kadang-kadang kalau di penjara ya mereka nggak tahu apakah ada dalam penjara atau tidak. Jangan-jangan mereka di penjara hanya berapa hari terus ada di dalam dan di luar berapa hari kan bisa gitu. Dan banyak sudah misalnya kayak kasus-kasus dulu ya, ada yang sudah di penjara ternyata ketemu lagi di luar negeri ngapain ya. Kemarin kasus yang terbaru di Semarang juga ada yang orang penjara keluar dan malah ketemu jaksanya. Nah, berarti ini bukan kejadian tunggal, bisa jadi banyak kejadiannya di Tenggarai. Kejadian-kejadian seperti ini banyak sekali. Nah, saya sarankan kepada teman-teman mahasiswa untuk benar-benar mengulik dasaria yang paling basic apa yang disuarakan, sehingga teman-teman benar-benar menyuarakan suara rakyat, bukan hanya segelintir program saja. Dan menohok kepada partai-partainya, karena sesuai dengan apa yang kasih pandangan oleh Uni Irma Caniago, sebenarnya negara ini pangkal bala semuanya adalah
partai. Saya Diri Rizal, politik hitam vs putih. Terima kasih. Politik hitam vs putih.